Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bihadihi, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih pembahasan kita di al-iman di yaumil akhir, tapi di bagian tentang fitnatul qabri wa adzabuhu wa na'imuhu, yaitu tentang fitnah kubur, azab kubur, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kubur. Kita telah membahas tentang fitnatul qabri, yaitu fitnah di alam kubur. Kemudian juga terkait dengan kehidupan di alam kubur dan keterikatan atau keterkaitan antara ruh dan badan di dunia dan juga di dalam akhirat sampai ke akhirat, yang telah kita sebutkan terdahulu, yaitu ada 5 macam keterkaitan badan dengan ruhnya. Dan insya Allah pembahasan kita pada sore hari ini yaitu tentang azabul qabri wa na'imuhu. Meskipun sebenarnya ini sebagiannya sudah tersebutkan, tapi di sini mungkin sedikit akan dirinci oleh al-mu'allif hafizahullah ta'ala, Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan. Beliau mengatakan di sini dalam kitabnya ini, manhaj salaful ummah wa immatullah, madhab pendahulu umat ini dan para imam dari umat ini, mereka berpendapat, berkeyakinan bahwa mayat, orang yang meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia maka dia akan berada di antara 2 hal, yaitu akan berada di dalam kenikmatan-kenikmatan atau di dalam azab. Dan kenikmatan atau azab yang akan dialami seseorang ketika dia telah meninggal dunia, yaitu di alam barzahnya atau alam kuburnya, itu akan dirasakan oleh ruh dan jasadnya. Akan dirasakan oleh ruh dan jasadnya. Artinya yang menikmati kenikmatan di alam kubur, ruh dan jasadnya. Sebagaimana juga yang akan merasakan penderitaan dari siksaan di alam kubur juga ruh dan jasadnya. Ruh setelah wafatnya seseorang, ia akan tetap, meskipun telah terpisah dari jasad, tapi dia tetap, yaitu dalam kondisi akan mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksaan. Dan jasad meskipun mungkin hancur setelah dimakan waktu, tapi dia akan mengikuti hukum ruh. Ketika ruhnya itu mendapatkan kenikmatan, maka jasad juga akan ikut merasakan. Sebagaimana ketika ruh itu disiksa, maka jasad juga akan merasakan. Hanya saja di alam seperti yang kita sebutkan terdahulu, di alam dunia, di dunia kita ini sekarang, yang lebih dominan adalah jasad kita. Ruh mengikuti di dalam hal kenikmatan, penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Yang lebih dominan jasad. Sebaliknya di alam barzah, maka yang lebih dominan itu adalah ruh. Sedangkan jasad tabi'atun, ia tabi'un lirruh, mengikuti hukum ruh. Kalau ruhnya mendapatkan kenikmatan, maka jasad juga mendapatkan kenikmatan. Tapi yang mendapatkan kenikmatan atau juga penderitaan siksa itu yang pertama langsung adalah ruhnya, sedangkan jasad tabi'un, mengikuti ruh, tabi'un lirruh. Ahlus sunnah wal jamaah mereka bersepakat annan nafsa tun'am wa tu'adzab, bahwa jiwa ruh itu
dia akan mendapatkan kenikmatan dan juga mendapatkan siksaan. Munfaridatan 'anil badan, ruh itu mendapatkan kenikmatan ataupun siksaan secara terpisah dari badan. Dan juga kadang ia mendapatkan kenikmatan dan azab muttasilatan bil badan, yaitu terhubung dengan jasadnya, badannya. Maknanya ketika roh itu diazab atau diberi kenikmatan, ia secara terpisah merasakan kenikmatan dan atau azab itu. Roh itu akan merasakan kenikmatan atau siksaan itu secara terpisah, dan juga akan mendapatkan, yakni ruh akan mendapatkan kenikmatan atau siksaan berhubungan, tersambung atau terhubung dengan jasmani, sehingga al badan muttasilun dia, badan itu terhubung dengan ruh atau jiwa, sehingga kenikmatan ataupun azab di dalam satu kondisi dia bersamaan dapat dirasakan oleh ruh dan jasad, sebagaimana juga ruh kadang dia merasakan kenikmatan dan siksaan secara terpisah dari jasmani, dari badannya. Kemudian timbul pertanyaan, wa hal yakunu na'im wal 'adzab 'alal badan biduni ruh, apakah badan jasmani manusia di alam barzah, di alam kubur itu akan mendapatkan kenikmatan atau dia berada di dalam siksaan secara terpisah sebagaimana ruh? Maka dalam masalah ini ada dua pendapat yang masyhur, yakni di dalam kalangan ahlul hadis dan ahlus sunnah serta ahlul kalam. Nah, masalah ini tidak dibicarakan secara lebih, tetapi bahwa yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah bahwa ruh ataupun an-nafsu, yaitu jiwa, ketika sudah meninggal dunia dan berpisah dari jasadnya, kadang dia akan mendapatkan kenikmatan atau siksaan secara terpisah dari ruhnya. Di samping juga di satu kondisi, ruh dan jasad sama-sama merasakan kenikmatan atau siksa. Yang diperselisihkan adalah apakah jasmani secara terpisah dia akan merasakan kenikmatan atau penderitaan juga. Ini yang diperselisihkan, dan ada dua pendapat. Yang jelas ya pendapatnya yang masyhur ini, antara yang mendapatkan antara yang jasad itu terpisah bisa mendapatkan kenikmatan atau siksa, dan pendapat yang kedua tidak. Kemudian kita masuk kepada dalil-dalil tentang adanya azab kubur dan kenikmatan di dalam kubur yang disebut di dalam Al-Quran. Kebanyakan orang-orang ilmu kalam seperti kelompok Mu'tazilah dan juga yang sejenisnya Qadariyah, mereka mengingkari adanya azab kubur atau kenikmatan dalam kubur, seperti yang sudah kita singgung terdahulu. Bahkan mereka mengatakan kaum liberalisme pada zaman ini, termasuk yang di negeri kita, kelompok JIM, Jaringan Islam Liberal dan sejenisnya, mereka mengingkari adanya dalil tentang nikmat dan azab kubur dalam Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran, bahkan kelompok-kelompok semacam Hizbut Tahrir yang model tidak tahu di Indonesia, tapi itu di Timur Tengah. Sebagian mereka mengingkari adanya dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang adanya kenikmatan dan azab dalam kubur. Dalilnya bahwa tidak ada dalil dalam Al-Quran. Maka ayat-ayat ini yang disebutkan oleh Al-Quran Allah Ta'ala menjadi bantahan yang jelas, yang tampak, dan ini bersumber bukan dari penafsiran mu'allif, tapi penafsiran para ahli tafsir dari zaman dahulu, yang mereka mengemukakan dan menjadikan ayat-ayat ini sebagai dalil adanya azab dan kenikmatan di dalam kubur. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim
akhriju anfusakumul yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Al-An'am ayat 93. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sekiranya engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu di dalam tekanan-tekanan kematian, yakni di dalam sakaratul maut, tekanan-tekanan penderitaan kematian, dan para malaikat pada saat itu mengumpulkan tangan mereka, yakni kepada wajah dan juga bagian punggung atau bagian belakang dari jasad orang yang mau mati dari orang kafir dan orang-orang zalim itu. Zalim di sini kafir dan musyrikin. Sembari malaikat itu mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, ruh kalian dari jasad kalian. Para malaikat itu mengatakan, dan malaikat al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayati tastakbirun. Pada hari ini kalian akan dibalasi dengan siksaan yang menghinakan oleh sebab apa yang dahulu kalian katakan tentang Allah dengan perkataan yang tidak hak, tidak benar, dan dahulu kalian bersikap sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khitab malaikat terhadap orang-orang yang meninggal dunia dari orang-orang zalim yang diberitakan oleh para malaikat, dan para malaikat berkata dengan perkataan yang benar. Mereka ketika itu mengatakan annahum hina idzin yujzauna 'adzabal hun, bahwa mereka pada hari itu, yaitu hari diwafatkan, dimatikan, mereka itu akan dibalasi dengan siksaan yang menghinakan. Walau ta'akhkhara anhum dzalika ila inqidha'i dunya lama sahha yuqalu al-yawma tujzauna. Kalau sekiranya penyiksaan itu ditangguhkan sampai hari akhir, yaitu sampai berakhirnya kehidupan dunia, maka tentu para malaikat itu tidak akan mengatakan pada hari dia mewafatkan orang-orang kafir dan zalim ini dengan perkataan al-yawma tujzauna. Al-yawma yang artinya pada hari ini kalian akan dibalasi. Adzabul hun, siksaan yang menghinakan. Maka ini menunjukkan siksaan yang menghinakan yang disebutkan oleh malaikat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-An'am 92-93 ini, yaitu adzabul hun di sini adalah siksaan di dalam kubur. Karena indikasinya atau qarinahnya adalah al-yauma, pada hari ini. Dan tidak mungkin malaikat mengatakan hari ini yang maksudnya yaumul qiyamah. Itu sangat jauh sekali dari pengertian bahasa. Maka menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan adzabul hun, azab yang menghinakan di sini adalah azab neraka, azab kubur, azab di alam kubur, siksaan di alam kubur. Maka ini menjadi dalil bahwa azab kubur itu ada. Mereka mengatakan, tokoh-tokoh mereka semacam ini, bahkan kalangan ikhwan muslimin Muhammad Al-Ghazali dan mereka Sayyid Qutb Asy'arawi, yang mereka mengingkari dalil-dalil tentang akidah dari hadis-hadis ahad. Mereka hanya menerima hadis-hadis mutawatir sebagai handalan, dan mereka mengatakan tidak ada ayat-ayat Tuhan yang menyebut seperti itu, karena mereka tidak memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka disinilah kekeliruan yang mereka yang termasuk fatal karena berkaitan dengan perkara-perkara akidah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang satu pertama. Yang kedua, dari kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tur ayat 45 sampai dengan 47. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fadzarhum hatta yulaqu yawmahum alladzi fihi yus'aqun, yawma la yughni 'anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun, wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun." Fadzarhum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkan mereka, yakni bermaksiat sesuka hati mereka setelah diperingatkan di dunia dengan berbagai peringatan ayat-ayat suci dan disampaikannya wahyu dari Allah, dan mereka
mengabaikan dan sikap sombong untuk mau beriman terhadap Allah, darhum, maka biarkanlah mereka hatta yulaku yawmahum alladzi fihi yus'aqun, sampai mereka akan dipertemukan dengan hari mereka, yaitu di hari ketika mereka akan binasa, akan mati, yaitu kematian pertama dari dunia kepada alam kubur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yughni 'anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Yaitu di hari la yughni 'anhum kaiduhum, segala tipu daya mereka sedikit pun tidak akan dapat menolong mereka. Wa la hum yunsarun, dan mereka juga tidak akan diberi pertolongan. Itu di mana? Di alam kubur. Apa makna daripada firman Allah? Hari di mana segala tipu daya mereka di dunia dahulu tidak bermanfaat, tidak dapat menolong diri mereka. Itu di alam kubur mereka mendapatkan siksaan, karena segala tipu daya mereka, apa yang mereka lakukan secara pura-pura tidak ikhlas dari kaum munafikin ini, tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka, bisa menolong mereka dari ancaman siksa di alam kubur. Bahwa dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Dari mana ini dibuktikan bahwa ini, bagaimana membuktikan bahwa ini adalah azab qabri? Firman Allah Subhanahu wa taala sambungannya di ayat 47, wa inna lilladzina zalamu, dan sungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan azaban duna dzalika, akan mendapatkan siksaan lain selain dari siksaan itu. Yaitu siksaan lain itu adalah siksaan di yaumul qiyamah. Dan selain siksaan itu, yaitu maksudnya siksaan di alam kubur. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini mengandung makna adzabahum bil qatli wa ghayruhu fid dunya, yaitu hukuman mereka ketika mereka dibunuh di dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, yang mereka ingkar terhadap ayat Allah, ini mengandung mereka mendapatkan siksaan dengan dibunuh, tewas, ataupun yang lainnya di dunia. Wa ayyurada bi'adzabihim fil akhirah, ayat-adzabihim fil akhirah, dan juga mengandung makna mereka juga akan mendapatkan siksaan di alam barzahnya, yaitu di alam kuburnya. Dan ini bahwa azhar, dan ini yang lebih tampak jelas, karena ada orang kafir yang dia di dunianya mati dengan baik-baik, tidak dengan tersiksa, tidak dibunuh, dia matinya bahkan dengan tenang. Tapi itu bukan bukti bahwa dia selamat dari ancaman siksa di alam kuburnya. Maka sungguhnya makna di dalam ayat ini yang dimaksudkan yauma la yughni 'anhum kaiduhum syai'an wa lahum yunsarun, ayat ini berbicara tentang azab kubur. Di anak kasih minhum mata walau yu'adzab di dunia, karena kebanyakan dari orang-orang kafir di dunia matinya baik-baik saja. Bahkan yang berbuat syirik, dia matinya juga hampir tidak ada bedanya dengan matinya orang yang ahli tauhid. Mereka tidak mendapatkan siksa di dunia. Mereka hidupnya damai, nyaman, tenang, senang, dan mati di hari kematian dia baik. Karena di sana menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang mereka hidupnya di dunia baik kepada sesama manusia, Allah balas kebaikan ini di dunia, sampai termasuk bentuk kematian yang mudah buat mereka adalah balasan atas kebaikan mereka di dunia. Tapi wa lahum fil akhirati min khalaq, tapi mereka di kehidupan akhirat tidak ada bagian apapun dari amal kebaikan yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanatan, wahai Rabb kami, karunia pada kami di dunia ini, di kehidupan dunia ini kebaikan. Tapi mereka tidak meminta kepada kebaikan di akhirat. Wa lahum fil akhirati min khalaq, mereka tidak mendapatkan bagian apapun di kehidupan akhiratnya karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, Islam atau iman, yang merupakan syarat pertama untuk diterimanya suatu amal. Selain dua hal yang lainnya, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba atau mutaba'ah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka yang di dunia mati dengan baik-baik bukan berarti mereka tidak akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Oleh karena itu Allah mengatakan di ayat ini, yauma la yughni 'anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Segala tipu daya mereka, kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka di hari mereka mati. Dan hatta yulaqu yawmahum alladzi fihi yus'aqun. Ya akan mereka sampai mereka akan menemui hari di mana pada hari itu mereka mati. Untuk apa Allah mengatakan biarkan sampai mereka akan menemui hari di mana mereka mati? Kalau di ancaman ini tidak ada nilai apa-apa. Yang itu dikuatkan dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yughni 'anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun, menegaskan adanya ancaman siksa di alam kubur. Karena Allah menyatakan wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika. Dan juga orang-orang yang zalim, yaitu orang yang syirik kufur, mereka akan mendapatkan siksaan selain daripada siksaan yang mereka dapatkan di hari kematiannya, yaitu setelah kematiannya di alam kuburnya. Akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak tahu. Maka di sini dikatakan itu ada yang mengatakan dan ini yang lebih tampak dan ini yang lebih zahir. Sesungguhnya orang yang meninggal dari orang-orang kafir, dia akan disiksa di alam barzahnya. Ada di antara mereka yang terus disiksa Ultima di dunia bilqati, di dunia dia disiksa dengan cara dia mati dibunuh tewas, atau dengan cara lain seperti diawetkan dalam penderitaan, seperti katanya nggak benar apa anda Perdana Menteri Israel yang menderita dalam masa tahunan, itu juga merupakan siksaan di dunia. Sakit tidak bisa berkutik. Kalau pada orang beriman, penderitaan sakit seperti itu adalah penghapusan dosa dan pengangkatan derajat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada orang-orang kafir itu ada di dunia sebelum ada di alam kubur dan akan berlanjut ada di akhirat nanti. Nauzubillah. Kadang-kadang kalau kita membaca ayat seperti ini atau hadis-hadis serupa ini, kadang-kadang kita ingin mereka itu beriman kepada Allah. Kita ingin mereka itu sadar bahwa kamu percaya dengan ayat ini, karena ini adalah jaminan keselamatan seseorang di yaumul akhir. Maka hidayah itu mahal. Orang yang sudah mendapatkan hidayah sampai dia dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, mengimani adanya rukun iman yang benar Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dengan terinci, dengan baik, maka sungguh itu adalah jalan keselamatan. Bahwa wa'idun bi'adabi fid dunya wal barzakh. Maka ayat ini menjadi ancaman baik ketika di dunia menjelang akhir hayatnya dan juga di alam kuburnya. Maka ini menjadi dalil bahwa siksa kubur itu ada dan dalilnya juga dari Al-Quran. Mereka yang suka mengatakan dari kalangan kaum Mu'tazilah terutama dan yang lainnya mengatakan tidak ada dalil dari Al-Quran yang menyebutkan siksa kubur. Dan ketiga dari Al-Quran bahwa azab dan kenikmatan kubur itu ada. Di sini sebutkannya kenikmatan azab semua. Kalau azabnya ada, demikian pula sebaliknya mereka orang-orang yang beramal soleh di dunia, dia akan mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Dan itu nanti kita akan dapati di dalam hadis-hadis Nabi yang disebutkan sebagai dalil di sini, yang sebenarnya sudah kita sebutkan di dalam pembahasan terdahulu ketika berbicara tentang proses kematian. Dan ketiga surat Ghafir 45 sampai dengan 46, Allah Taala berfirman, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab." Annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam dari keburukan makarnya Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu diselamatkannya Nabi Musa alaihi wasallam bersama dengan kaumnya
dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan, Allah lindungi, Allah cegah keburukan-keburukan yang dibuat oleh, yaitu konspirasi mereka yang berusaha membunuh dan membantai Nabi Musa dan kaumnya. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab, dan Fir'aun serta bala tentaranya mereka diliputi dengan azab yang jelek, azab yang jelek sekali. Annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, neraka akan diperlihatkan kepada mereka tiap pagi dan petang. Di mana? Dalam kubur. Karena kalau sudah di yaumul qiyamah tidak lagi diperlihatkan neraka itu. Dan neraka ketika diperlihatkan bukan sekedar kayak film, nonton film-film neraka, bukan. Akan tetapi dia akan merasakan hawa panas dari neraka itu yang masuk ke alam barzakh mereka. Dan itu sampai membakarnya, na'udzubillah min adzabil qabr wa min adzabil nar. Annahu yu'raduna, neraka itu, api neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka, yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, waktu pagi dan petang. Sampai ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau waktu masuk waktu pagi dan waktu sore dia selalu mengatakan, wahai Fir'aun, rasakanlah siksa Allah di pagi hari sehingga diperlihatkan neraka dan hawa panas yang akan masuk dalam kubur. Itu diucapkan oleh Abu Hurairah di waktu pagi dan di waktu petang. Satu riwayatnya bahasa maknanya kurang lebih seperti itu. Yang jelas bahwa Abu Hurairah mencela dan mengingatkan penderitaan. Yang ini menunjukkan bahwa mereka di alam kuburnya disiksa. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari tegaknya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya ke siksaan yang lebih dahsyat. Kalau yang pertama itu disiksa melihat kubur, melihat nerakanya di waktu pagi dan petang, ini di mana? Apakah di dunia? Bukan di akhirat, juga bukan di alam kuburnya. Menandakan bahwa siksa kubur itu ada dan dirasakan oleh Fir'aun dari dulu dia tenggelam mati sampai hari kiamat nanti. Dan nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan dari kematiannya, Allah akan berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksaan yang dahsyat. Na'udzubillah min adzabil qabri wa min adzabin nar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua siksaan di dua negeri, yaitu dengan jelas, yaitu di dalam kubur dan di akhirat nanti. Dan pernyataan ini menjadi dalil yang kuat bahwa azab kubur itu ada, disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran. Saya pernah membaca pernyataan ini dari Iblis, dari kaum Iblis dalam tulisan mereka, majalah mereka, yang mengatakan tidak ada di alam kubur, tidak ada siksa dalam kubur itu. Dalil dari Al-Quran yang adanya sunnah dan hadis tidak menjadi dalil. Meskipun hadisnya sahih, kalau bukan mutawatir dipandang tidak jadi dalil. Dan ini sangat kesalahan. Kemudian dalil yang keempat menunjukkan bahwa Al-Quran itu menunjukkan adanya siksa alam kubur, yaitu di dalam surat Al-Waqiah, ini agak panjang sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Waqiah ayat 83 sampai dengan 94 menjelang akhir ayat. Allah Taala berfirman, "Falamma idza balagatit taraqiyah wal idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Falamma idza balagatil hulqum, dan maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang terhadap orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan adanya Allah dan adanya pembalasan di hari akhirat. Allah katakan, "Bala orang yang bala wakil hukum." Lalu mengapa mereka ketika
Ruh itu sudah sampai kerongkongan, mereka tidak mencegahnya supaya mereka tidak mati kalau bisa. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu ketika itu melihat sendiri, yakni kematian itu datang kepadamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tusirun, dan kami lebih dekat kepada ruhmu daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa kamu tidak, mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah? Falaula in kuntum ghairu madinin, lalu mengapa kalau kamu memang benar-benar tidak dikuasai oleh Allah? Tarji'una in kuntum shadiqin, yaitu mengapa kamu tidak mengembalikan nyawamu yang dicabut itu jika kamu orang yang pengakuannya benar? Fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun jika orang yang mati itu termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Jika orang itu termasuk yang dikatakan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenangan, farauhun, ketenangan, wa raihanun, rezeki, wa jannatun na'im, serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun jika dia termasuk golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka salam bagimu, kedamaian, kesejahteraan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Ini sambutan para malaikat kepada golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, fanuzulun min hamim, maka dia disambut siraman air yang mendidih, wa tasliyatul jahim, dan dibakar di dalam neraka. Insyaallah kita akan jelaskan di mana sisi pendalilan di dalam ayat-ayat ini terhadap adanya siksa kubur setelah adzan isya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai dengan 84. Di sini disebutkan hukum-hukum arwah ketika kematian. Artinya hukum dari ruh, kedudukan hukum ruh atau ruh itu sendiri ketika kematian. Di awal surat disebutkan hukumnya, yaitu di Al-Ma'adul Akbar, yaitu hari kiamat nanti. Itu disebutkan di awal, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha katibah qabidur surah, dan seterusnya. Itu berbicara tentang siksaan di alam akhirat, di kiamat. Didahulukannya pembicaraan tentang kiamat di awal, yakni agar benar-benar mendapatkan perhatian bahwa siksa akhirat itu ada, neraka akhirat itu ada. Karena ini yang terpenting dan yang patut untuk diingatkan dan disebut. Sedangkan dalam proses kematian di sini disebutkan 3 bagian, sebagaimana Allah menjadikan mereka di akhirat 3 golongan. Jadi manusia itu ketika menghadapi kematiannya dikelompokkan pada 3 golongan. Yang pertama golongan orang-orang yang kafir. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Ini golongan orang-orang kafir. Maka mengapakah ketika ruh itu sampai di kerongkongan tidak kamu tahan, tidak kamu tolak, padahal kamu saat itu melihat dengan sendirinya?
dan kami lebih dekat kepada roh itu daripada kamu, akan tapi kamu tidak bisa melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapakah kalau seandainya kalian itu merasa tidak dikuasai oleh Allah, yakni tidak mengembalikan ruh yang sudah mati tadi bila kalian benar-benar orang yang jujur. Ini berbicara tentang proses kematian dan bagaimana mereka akan mendapatkan siksaan di alam kuburnya. Ini golongan pertama. Golongan kedua yaitu golongan minal muqarrabin. Maka ada pun orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal muqarrabin. Maka dia akan mendapatkan yakni kenikmatan dan rezeki berupa dan juga surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Golongan ketiga, wa amma in kana min ashabil yamin, maka ada pun bila ia termasuk ke dalam golongan kanan, fasalahun laka min ashabil yamin, maka disambut oleh malaikat, itu bukan di akhirat tapi di alam kuburnya. Fasalahun laka min ashabil yamin, maka kamu akan disambut oleh malaikat, yakni semoga selamat kalian wahai orang-orang yang termasuk di dalam golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin, ini golongan kanan yang golongan ketiga yang termasuk kafir itu. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, maka adapun jika ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan yang sesat, pada suluhin hamim, maka dia akan diberi hidangan suguhan berupa siraman air yang sangat panas mendidih. Dan ini di mana? Di alam kuburnya. Di alam kuburnya. Watasriyatu jahim, dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Ini di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan ketiga yang sesat dan mendustakan agama, mereka disebutkan yaitu nuzulun min hamim, dia di alam kuburnya akan disiksa dengan diberi hidangan siraman air yang mendidih. Watasriyatu jahim, dan siksaan berikutnya adalah dengan dimasukkannya ke dalam neraka jahim. Waliyadzubillah. Maka 4 ayat ini merupakan dalil-dalil tentang adanya siksa dan nikmat di dalam kubur. Terutama di ayat yang keempat ini, di dalam waqiah ini disebutkan kondisi orang-orang yang soleh juga, yang mendapatkan kenikmatan. Ada yang muqarrabin dan ada yang ashabul yamin. Al-muqarrabin yang lebih didekatkan yaitu para nabi, para rasul, dan para aulia Allah. Sedangkan di bawahnya termasuk ashabul yamin, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka saleh. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang mendustakan agama dan sesat. Kemudian kita akan menyebutkan 5 dalil dari sunnah nabawiyah yang menunjukkan adanya azab kubur, dan juga sebenarnya di situ menunjukkan adanya nikmat kubur. Tapi di sini yang disebutkan adalah azab kuburnya. Kita mendapati tentang kenikmatan kubur seperti diluaskannya kuburan di dalam sejauh mata memandang, diberinya dia permadani dari surga, kemudian diberinya dia pakaian dari surga, kemudian diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Ini semua kenikmatan yang akan dialami didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan mati dalam keadaan beriman di dalam kuburnya. Meskipun sebagian orang mukmin ada yang mereka mendapatkan siksa di awalnya untuk beberapa waktu, namun kemudian mereka diampuni oleh Allah dan akan mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti mendoakan orang-orang yang tak kenal maupun orang-orang mukmin yang telah mendahului kita agar mereka terbebaskan dari siksa kubur. Dan hanya orang mukmin untuk saudaranya mukmin sangat bermanfaat. Dan itu yang disyariatkan adalah mendoakan dan bukan yang lainnya, seperti kirim hadiah, Fatihah atau bacaan lain yang semua tidak ada dasar sumber yang sahih dari Nabi SAW maupun dari para salafus saleh. Ada dalil-dalil yang lemah dan sedikit sekali dan sangat lemah. Kemudian dalil-dalil mengenai hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang azab dan nikmat kubur. Kita telah mendapatinya secara rinci dan juga penafsirannya yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang bicara tentang azab kubur lebih banyak, dan hadis-hadisnya mencapai derajat mutawatir yang diriwayatkan dari Nabi. Lagi-lagi orang liberalisme
mereka mengatakan bahwa tidak ada hadis yang mutawatir yang berbicara tentang azab kubur. Padahal Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala menyusun sebuah kitab namanya Isbatu Adzabil Qabri wa Na'im, yaitu penetapan dan dalilnya menetapkan adanya azab kubur dan kenikmatan dalam kubur. Beliau merangkum di situ sampai 130-an hadis, baik yang lafaznya bermiripan atau yang maknanya berbicara tentang adanya azab dan nikmat kubur. Maka hadis-hadis ini menjadi dalil bahwa hadis tentang azab dan nikmat kubur itu mutawatir. Makna wallahu insyaallah. Kita sebutkan di sini 5 yang tidak terlalu panjang pendek. Yang pertama, ma fi sahihaini 'an Ibnu Abbas. yakni hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Nabi melewati ada 2 kuburan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan sekiranya kita ini diberi pendengaran seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita melewati kuburan, ya Rabbi, mungkin kita akan pingsan terus. Bagaimana teriakan mereka, teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Mungkin kita nggak bisa tidur, apalagi kalau itu sampai menimpa dari orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita dekat. Na'udzubillah min adzabil qabri. Semoga Allah mengampuni saudara-saudara kita dan keluarga kita yang telah mendahului kita, dan diampuni dan dibebaskan dari siksa kuburnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau melewati 2 kubur, beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani, sungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Itu artinya yang dikubur adalah orang muslim. Karena kalau bukan muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaat. Wa man yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya ini tidak disiksa oleh suatu dosa yang besar. Tapi dalam pengertian di sini suatu dosa yang dalam pandangan pelakunya dipandang bukan dosa besar. Karena kalau tidak dosa besar, maka tidak akan sampai disiksa di alam kubur. Di antara keterangan para ulama bahwa dosa itu besar ketika diancam disiksa di dalam kubur, maka itu adalah dosa besar. Sehingga makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yu'adzabani fi kabirin, mereka tidak disiksa karena dosa yang besar, maksudnya dalam pandangan pelakunya. Orang yang melakukan dosa-dosa besar yang menyebabkan disiksa di dalam kubur seringkali menganggap ini bukan dosa besar. Contohnya ghibah, namimah, itu termasuk perkara dosa besar, tapi ya Allah, hampir seringkali orang tanpa menyadari, terutama ghibah, kalau sudah bicara nama orang, larinya sudah yang jelek-jelek. Na'udzubillah, ya Allah. Hampir-hampir kita tidak bisa luput dari dosa ghibah, dan itu terancam dengan siksa dalam kubur. Na'udzubillah min adzabil qabri. Wa man yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma, adapun yang satu ini, maka la yastabri minal baul, dia tidak bersuci dari air kencingnya. Maknanya dia kencing, entah dia tidak bersih beristinjanya, atau dia tidak beristinja sehingga setelah kencing selesai. Dan ini kita menyaksikan banyak sekali. Ya, orang yang berhenti di pinggir jalan, mepet tembok, mepet pohon, habis itu selesai, dia nggak mencuci apa-apa. Kemudian ketika sholat kayak gini, kadang-kadang kita juga mikir dia sholat enggak ya. Semoga Allah mengampuni mereka dan memberi mereka hidayah. Bayangkan ya Allah ya Allah, ketika najis itu melekat dan belum hilang, maka wudu dan sholatnya tidak sah. Wudu dan sholatnya tidak. Kalau wudu dan sholatnya tidak sah, artinya apa? Dia tidak sholat pada hari itu. Dan orang yang tidak sholat diancam dengan siksa yang berat.
apalagi kalau itu berlangsung lama. Na'udzubillah min adzabil qabri wa min adam istibra' minal qaul. Ini yang pertama. Amma haduma fakana la yastabri minal qaul. Yang pertama ini tidak mensucikan air kencingnya dengan baik, sehingga masih ada tersisa air kencing itu baik di celananya atau yang menempel di buah dakarnya. Wa ammal akhar, adapun yang satunya lagi fakana yamshi bin namimah, ini doyan ngadu domba. Jadi kalau dengerin ucapan sana, disampaikan di sana, oh kamu kemarin disindir sih, diomongin sama si Tuhan. Siapa si Tuhan? Oh ini gimana Tuhan? Semangat cerita. Oh dibalas, memang biasa, diomongin lagi. Kamu kemarin kata si Tuhan gini. Dan Allah. Ini akhirnya orang yang tadinya bersahabat baik jadi bermusuhan. Karena apa? Karena namimah, orang yang berjalan ke sana kemari menebar fitnah dan mengadu domba. Na'udzubillah minan namimah wa nastaghfirullah minha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diambilkan pelepah. Di satu riwayat disebutkan pelepah kurma yang masih basahnya masih menempel di pohon batangnya. Fasyaqqaha nisfain, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah menjadi dua bagian. Pakal dalam riwayat disebutkan para sahabat kulawah ini rumah juz'an, dibagi masing-masing diberi, ditancapkan, yang sebagian separuhnya ditancapkan dalam guburan itu, sepatutnya ditancapkan di guburan yang lain. Lalu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam bisa. Semoga, mudah-mudahan kalau ini doanya Nabi, maka maknanya pasti mudah-mudahan keduanya siksanya akan diringankan atau akan diringankan siksa dari keduanya, tapi tidak seterusnya. Malam yang bisa sampai kedua pelepah kurma ini kering, artinya selama masih basah maka akan diringankan. Coba bayangkan dua azab dalam kubur yang perbuatan ini mungkin dipandang remeh. Ketika Nabi datang itu sudah berapa lama matinya? Sudah lama. Artinya dia disiksa dari awal dikubur sampai Nabi lewat dan dia masih disiksa. Yang kedua, Nabi ketika meletakkan belahan dari pelepah kurma ini, apakah mereka hilangkan dari siksa? Tidak, cuma diringankan. Seberapa besar keringanan yang diberikan oleh Allah dengan syafaat Nabi kita tidak tahu. Yang namanya siksa seringan-ringannya, siksa tetap menyakitkan dan membuat penderitaan. Abu Thalib termasuk orang kafir yang paling ringan siksanya. Ahwalu ahlin nari adzab, orang yang paling ringan siksanya. Tapi apa kata Abu Thalib? Tidak ada seorang pun yang lebih berat siksanya dari yang aku rasakan. Padahal bahwa ahwalu ahlin nari adzab, pada dia orang yang paling ringan siksanya. Ketiga, Nabi mengatakan apa? Malam yang bisa selama dua pelepah kurma ini belum kering. Maknanya apa? Keringanan tidak diberikan selamanya, tapi hanya sebatas sampai masa bertahannya pelepah kurma ini basah. Kira-kira berapa lama pelepah kurma itu bertahan kering? Berapa hari? Artinya setelah itu habis basahnya, artinya sudah mengering, apa yang terjadi? Siksa itu akan kembali kepada semula. Dan tidak Allah, maka betapa besarnya penderitaan orang yang disesat dalam kuburnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari adzabul qabr, karena kita akan mati dan kita akan menemui hal-hal yang mungkin tidak pernah kita duga. Kita punya amalan-amalan busuk yang mungkin kita belum diampuni dosanya oleh Allah. Yang kita khawatir kalau itu kita rasakan di alam kubur kita, terutama dosa-dosa besar, maka hendaknya kita banyak bertobat dan banyak beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan menjaga untuk membaca doa 4 perlindungan di sebelum salam kita dalam sholat.
terutama sebelum sholat, baik itu fardu maupun sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tidak mengapa dibaca di kedudukan karena banyak riwayat yang tersebut ada mendahulukan adzabun nar, ada mendahulukan adzabul jahannam. Tapi berfirman meminta perlindungan dari 4 perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Jadi azab kubur termasuk di dalamnya. Dari fitnah neraka, dari azab neraka jahanam. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan dari fitnah dajjal yang jelek. Dari jahatnya, busuknya fitnah dajjal. 4 hal ini Nabi SAW sejak turunnya wahyu yang memberitakan tentang adanya pertanyaan di alam kubur, maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan memohon perlindungan dari 4 perkara ini, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sampai menghukumi wajib, tapi bukan rukun. Wajib artinya bila ditinggalkan menjadi berdosa, tapi mayoritas ulama menghukuminya sunnah. Kalau Syalbani mengatakan wajib karena Nabi SAW berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan perlindungan 4 hal ini sampai akhir hayatnya dalam sholat beliau. Maka ini menjadi seorang hukum wajib. Tetapi para jumhur ulama menghukumnya sunnah. Tapi kalau kita bisa menghayati bagaimana penderitaan orang sisa di alam kuburnya, maka selazimnya kita terus membacanya. Jangan terburu-buru salah sebelum membaca 4 perkara ini, berlindung dari 4 perkara ini. Dan kalau bisa tambahkan yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi bersabda, ya Mu'adz, inni uhibbuka billah wa Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah atau di jalan Allah. Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Mu'adz, janganlah kamu tinggalkan di setiap akhir sholatmu untuk mengucapkan selalu Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingatimu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatika, dan untuk beribadah padamu dengan sebaik-baiknya. Ini 2 hal ini termasuk yang harusnya hendaknya kita jaga. Sampai sebagian orang, sebagian ulama mengatakan sungguhnya itu tempat mustajab di dalam doa itu adalah di akhir sholat selain di dalam sujud. Maka kalau kita mau memperbanyak doa, ya itu saat sebelum salam, jangan setelah salam ketinggalan, hilang kesempatan untuk diijabahi doa. Maka jangan terburu-buru kalau di sholat, nikmati sholat itu dengan segala penghayatan, karena kita di dalam sholat itu sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka jangan gunakan kesempatan sehingga terburu-buru ini selesai, terutama sebelum salam. Baca doa yang kita hafal, yang kita fahami makna yang juga, supaya penghayatannya meminta ampun kepada Allah, minta keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga itu semua menjadi sebab kebaikan bagi kita. Kemudian di dalam hadis ini ada satu catatan yang penting yang sering disalahpahami dan dijadikan dalil, yaitu menabur bunga di atas makam, yang kemudian biasanya bunga melati yang dimasukkan ke dalam air. Tidak tahu ini sumbernya dari mana, tidak ada hadisnya. Kemudian juga ada pula yang menancapkan pohon seperti pohon kamboja atau yang lainnya di bagian kepala atau di bagian kakinya. Kalau itu sekedar sebagai penanda, maka tidak ada masalah. Kalau hanya sebagai penanda bahwa itu sebagai tempat kuburan. Tapi kalau memaksudkan seperti yang dimaksudkan oleh Nabi, yaitu untuk meringankan siksanya, maka tidak ada dalil. Karena perbuatan Rasulullah SAW adalah dengan tauhid, yaitu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberitahuan dari Allah. Siapa yang kita tahu orang ini sedang disiksa atau tidak? Tidak ada yang tahu. Kalau Nabi memang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini 2 orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa.
Dan itu sebagai pelajaran sebagai muslim. Dan bukti ketiga bahwa ini bukan dalil karena tidak ada satu riwayat pun para sahabat melakukan hal yang serupa terhadap hubungan kaum muslimin lainnya, baik dari keluarga, sahabat maupun di luar. Kalau sekiranya ini amalan sunnah itu adalah berlaku bagi umum, tidak hanya untuk Nabi SAW, maka tentu para sahabat, riwayat-riwayat dari para sahabat sampai kepada kita bahwa mereka melakukan hal yang serupa terhadap diri Nabi SAW. Padahal riwayat tentang Nabi melewati kuburan dua orang semacam ini ada beberapa riwayat yang itu kejadiannya dohirnya berbeda. Karena satu sahabat yang meriwayatkannya berbeda, kemudian kasusnya juga berbeda. Satunya memang tidak hati-hati di dalam bersuci dari kencingnya, yang satunya disebutkan adalah riba, bukan namimah. Dan semua riwayat-riwayatnya sahih, maka mengisyaratkan bahwa ada kejadian beberapa kali. Yang di situ yang mengikutinya diantaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah yang berebut untuk mengambil pelepah dengan sahabatnya, dan kemudian Bilal yang mendapatkan. Di riwayat lain adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga menunjukkan ada beberapa kasus yang menunjukkan mereka mengalami dan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, dan mereka tidak mengikuti karena mereka tahu ini bukan keumuman dalil secara artinya bukan ini tidak berlaku umum bagi semua kaum muslimin, tapi ini adalah kekhususan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu taala a'lam. Saya tuntaskan satu hadis tadi saja karena saya khawatir nanti kemalaman. Yang kedua di dalam sahih, tadi di dalam sahihain, sekarang yang kedua di dalam sahih Muslim. Dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala juga berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin di Bani Najjar ala baglatihi wa nahnu ma' idh hadat bihi fakadat tulkihi fa idza akburun sittatun aw khamsatun aw arba'ah." Saya terjemahkan. Ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, ketika Rasulullah SAW sampai di sebuah kebun milik Bani Najjar, yang saat itu beliau sedang menunggangi baglahnya. Bagal itu anak dari keledai dengan kuda. Jadi lebih kecil dari kuda tapi lebih gede dari keledai. Itu baglah ini di atas baglahnya. Benar kata Zaid bin Thabit, dan kami menunjukkan tidak sendirian, tidak berdua, tapi ada beberapa sahabat lain. Wadahnu ma'ahu, dan kami bersama Nabi saat itu sallallahu alaihi wasallam. Idh hadat, tiba-tiba ini bagalnya ini loncat yang hampir melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana turmi, hampir melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata fa'idha akburun sittah au khamsah au arba'ah, ternyata ia melihat ada kuburan entah 6, 5 atau 4, artinya antara itu jumlahnya. Ini keraguan bisa dari Zaid bin Thabit dan juga bisa dari perawi yang sesudahnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat yang bersama beliau, "Man ya'rifu ashaba hadhihi kubur?" Siapa yang tahu penghuni kubur ini? Faqala rajulun, ada seorang dari kalangan sahabat Nabi saat itu mengatakan, "Ana, saya ya Rasulullah." Maka Nabi bertanya, "Famata mata haula?" Kapan mereka ini mati? Mata haula, kapan mereka ini mati? Maka Nabi SAW, maka seorang sahabat itu mengatakan fil isyrak, yakni mereka mati di dalam kemusyrikan, yakni sebelum datangnya Islam atau sebelum dakwah Nabi sampai kepada mereka. Faqala, maka Nabi SAW beliau bersabda, "Inna hadhihi ummata tuqtala fi quburiha falaula an la tadafara la da'awtu Allah an yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu." Kata Nabi SAW, sungguhnya umat ini, yaitu umatnya Nabi SAW yang mengikuti orang mukmin maupun orang kafir, ia akan diuji di dalam kuburnya, dan sekiranya kalian ini tidak akan saling mengundurkan
kalian ini tidak akan saling menguburkan, falaula an tadafa'u, tidak akan mati yang saling menguburkan. La da'autullaha yusmi'akum min adabil qabr alladhi asma'u minhu. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membuat kalian mendengar siksaan kubur yang aku dengar. Maknanya Nabi SAW saat melewati 4 atau 5 anak kubur ini, mereka sedang disiksa, dan respon dari babalnya Nabi SAW sampai loncat hampir membanting Nabi, karena berarti si babal ini mendengar cerita teriakan orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya. Alhamdulillah min dzalik. Ini yang dari ketiga, yaitu tadi yang berkaitan dengan perlindungan kepada 4 perkara. Saya sebutkan karena pendek. Dalam Sahih Muslim dan juga dijamin juga di seluruh sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir," bila seorang di antara kalian selesai dari membaca tasyahud akhir, yaitu setelah salawat Nabi SAW, di sini dimasukkan salawat Nabi termasuk ke dalam makna tasyahud. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala mewajibkan membaca salawat Nabi sempurna di tasyahud awal seperti membaca di tasyahud akhir. Hanya saja perbedaannya seperti di Syekh bin Baz rahimahullah, hanya sunnah. Membaca salawat Nabi di tasyahud awal hanya sunnah, dan bila membacanya seperti di tasyahud akhir maka itu lebih baik, lebih sempurna. Tapi bukan wajib dan bukan rukun. Itu menurut Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani menganggap wajib. Karena di antara dalilnya, apabila seorang di antara kami ia selesai dari membaca tasyahud akhir, falyata'awwadz billahi min 4, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dari azab neraka, dari azab kubur, siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Al-masih ini bisa dimaknai juga yang terlaknat dajjal, atau yang dibutakan matanya, sebelah matanya dajjal. Ini hadis yang di sini menjadi dasar perintah yang oleh Syekh Al-Albani wajib untuk dibaca karena bentuknya perintah dan tidak ada dalil yang menyelisihi perintah ini, karena al-aslu fil amri lil wujub, bahwa hukum asal dalam perintah-perintah di dalam syariat dari Quran maupun Sunnah itu pertanda wajib. Illa dan dalilu ala khilafi, kecuali kalau ada dalil yang mengindikasikan penyelisihan dari dalil pertama yang memerintahkan. Misalnya di sini ada perintah, tetapi di sini ada perbuatan yang menyelisih perintah. Illa dan dalil ala khilafi, kecuali kalau ada dalil yang menyelisih perintah tadi, maka hukum perintahnya bukan wajib tapi sunnah atau mubah. Seperti diantaranya apabila ada perintah setelah sebelumnya ada larangan, maka hukum perintah ini adalah mubah dan bukan perintah wajib, apalagi wajib dan bukan pula sunnah. Tapi di sini menunjukkan apa? Bahwa anjuran, setidaknya anjuran keras untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Nah, tapi dihadap insyaallah kita akan lanjutkan 2 poin lain dari hadis ini dan juga pembahasan berikutnya, catatan penting berkaitan dengan adab dan nikmat kubur. Tapi insyaallah kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Ini pertanyaannya ada 3 poin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami yang pertama, apakah pelaku bid'ah dapat masuk surga sedangkan bid'ah itu sesat dan sesat tempatnya di neraka? Kita jawab yang pertama dulu. Apakah pelaku bid'ah dapat masuk surga? Tergantung bid'ahnya. Bid'ah itu kata para ulama semuanya sesat, tetapi tingkatannya seperti dosa-dosa lain. Ada bid'ah kecil, ada bid'ah sedang, ada
ada yang sampai kepada kufur atau syirik. Seperti bid'ah yang syirik itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk bid'ahnya kufur. Yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau melakukan hal-hal yang seperti meminta kepada ahlul kubur. Ini sudah termasuk bid'ahnya syirik. Atau meminta bantuan dengan keris, cincin, berlindung dengan cincin, berlindung dengan kalung, yang diyakini ada kekuatan di balik benda-benda itu, maka ini syirik akbar. Dan orang yang mati dengan membawa dosa ini tanpa dia bertaubat sebelumnya, maka dia akan kekal dalam neraka. Ini kalau bid'ahnya sampai kepada tingkat kufur atau syirik. Tapi kalau di bawah itu maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzabahu tsumma yukhrijuhu minan nar. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Tapi kalau Allah berkehendak maka Allah akan menyiksanya sampai kurun waktu tertentu, sampai kemudian Allah akan mengeluarkannya dari neraka. Wa yudkhiluhul jannah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi kalau kebid'ahan yang dilakukan tidak sampai kepada kesyirikan, syirik pun ada dua jenis, syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik kecil dia masih ada harapan untuk keluar dari neraka. Kalau syirik kecil mau besar tidak akan diampuni oleh Allah sampai Allah menghukumnya dengan siksa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni dosa syirik. Syirik artinya tidak diampuni kecuali orang itu bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Tahta masyiah, kalau Allah mau mengampuni maka Allah akan mengampuninya, dan itu kehendak Allah, dan Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, dan tidak ada kezaliman. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyiksa, maka Allah menyiksa dengan adil dan bijaksana dan tidak ada kezaliman. Sampai pada akhirnya Allah akan keluarkan. Kalau mereka tidak sampai kepada syirik, tidak sampai kepada kufur, maka mereka pasti akan dikeluarkan dari neraka, dan itu jaminan dari Allah. Tapi hampir neraka. Dan satu hari di neraka, wa yawmu inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'malun. Satu hari di akhirat itu ukurannya seperti 1000 tahun di dunia. Bukan 1000 hari, 1000 tahun di dunia. Disebutkan satu riwayat yang dihasaikan oleh Sya'ban rahimahullah taala, seseorang lelaki yang memakai sutra hukumannya di akhirat siksa satu hari yang lamanya 1000 tahun. Na'udzubillah min adzabil qabri wa min adzabil nar. Jadi tergantung. Kemudian perkataan bid'ah itu sesat ya, dan sesat tempatnya di neraka, yakni diancam dengan ancaman neraka. Dan kemudian Allah yang akan menentukan dengan kehendaknya dengan keadilan dan kemahabijaksanaan. Kau tahu mana yang orang ini tidak tahu, betul-betul tidak tahu sehingga terjerumus kepada kebid'ahan, maka Allah yang akan mengampuni. Tapi kita menilai bahwa setiap pelaku bid'ah sesat. Sedangkan nanti keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang benar-benar melakukannya dengan sadar dan tahu, dan siapa yang tidak. Tapi tidak ada kita mengatakan wah semua baik, nanti tergantung Allah. Kita mengatakan berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang melakukan bid'ah sesat. Orang yang melakukan bid'ah sesat, sekecil apapun dia bid'ah maka sesat. Termasuk kita ketika terjatuh kepada satu bid'ah yang kecil pun sesat. Sesatnya itu tadi ada tingkatan, sebagaimana dosa juga punya tingkatan. Yang kedua, apakah ada hadisnya kalau orang yang sudah meninggal dikirimi doa dengan membaca Al-Fatihah? Tidak ada. Seperti yang kita sebutkan, tidak ada dalil kirim Fatihah. Yang ada doa, mendoakan.
Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni sesudah pendahulunya, mereka di dalam doa yang mengucapkan Rabbana ighfir lana wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kita minta ampunan dosa kita sebelum kita memintakan ampunan dosa untuk saudara kita. Karena kita harus peduli terhadap diri kita. Jangan orang mengatakan saya tidak apa-apa masuk neraka asal kalian masuk surga. Ini satu kebatilan. Atau mengatakan saya akan persilahkan kalian masuk surga di belakang, biar saya nanti belakangannya masuk surga. Ya kalau masuk surga. Kalau tidak, ketinggalan duluan. Tahu kita. Ini sesuatu yang tidak ada dalil. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman dari kami. Maknanya orang yang sudah mendahului kita meninggal. Siapa orang mukmin siapa? Ya para sahabat, juga para ulama, juga orang-orang mukmin lainnya sampai di zaman Nabi Adam alaihissalam. Semua orang mukmin mendapatkan doa ini. Seperti doa kita di dalam mungkin yang kita ambil di dalam sholat Jumat, biasanya ketika berdoa Rabbana ighfir lana wa li Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina Rabbana ighfir lana wa li walidina Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ini memohonkan ampunan bagi setiap mukmin, mukminat, muslim, muslimah di seluruh dunia ini yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan mendoakan ampunan bagi orang mukmin. Setiap satu orang mukmin yang kita doakan, kita juga mendapatkan limpahan ampunan dari dosa-dosa kita. Maka kalau kita memohonkan ampunan bagi seluruh orang mukmin sejagat raya ini yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maka kita akan diampuni dosa kita sebanyak jumlah orang mukmin tersebut. Maka para ulama mengatakan banyaklah memohonkan ampunan bagi orang-orang mukmin. Seperti doa Nabi Rabbana ighfir lana wa li walidayya wa liman dakhala wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil mu'minina wal yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba dan orang-orang mukmin laki maupun perempuan pada hari kebangkitan, pada hari perhitungan. Jadi semua orang mukmin yang termasuk belum lahir, yang mereka nanti akan lahir dan mereka akan lahir sebagai mukmin dan meninggal sebagai mukmin, sudah dimohonkan ampunannya, yaitu terutama pada yaumul hisab, pada hari perhitungan. Ini doa yang agung sekali. Maka kenapa kita menggunakan? Maka kenapa kita melakukan hal yang tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, yang Allah telah melarang kita melakukan itu? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti perkara-perkara yang kamu tidak tahu ilmunya, yang kamu tidak tahu dasarnya, tidak ada perintahnya dari agama ini, baik Al-Quran maupun Sunnah ataupun contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada yang sahih. Ada beberapa riwayat tapi tidak sahih. Tidak sahih. Maka setelah riwayat tidak sahih tidak boleh dijadikan dalil. Apalagi itu cuma dari amalan sebagian sahabat yang riwayatnya tidak sahih. Kalaupun sahih dan menyelisih yang sahih lainnya dari para sahabat lainnya, itu masih dipertimbangkan dan banyak ditolaknya. Maka yang wajib adalah memohonkan doa, terutama kita mendoakan orang tua kita dan orang-orang yang telah berjasa kepada kita dalam hidup kita. Memohonkan ampunan. Ada pun membacakan Fatihah? Tidak ada. Tidak ada. Wa'alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu hanya akan mendapatkan dari apa yang dia kerjakan. Adapun anak-anak yang soleh, maka amal soleh mereka, orang tua akan mendapatkan pahala yang serupa tanpa mengurangi pahala dari anak-anak itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan pahala dari setiap amal soleh umatnya. Kenapa itu? Ketaatan mereka pahalanya diperoleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang pertama mengajarkan kebaikan tentang Islam dan seluruh ajaran Islam Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan meremehkan mendoakan
orang mukmin sehingga kita harus mengambil langkah dengan melakukan hal yang bid'ah, yang terlarang, yang tidak akan memberikan faedah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari agama ini, maka amalan itu akan ditolak. Yang tadi orang Islam dinan pada yubbala minhu. Barang siapa yang memilih mencari agama selain Islam, mencari agama selain Islam, mencari tuntunan syariat selain apa yang diajarkan oleh Islam, yaitu apa yang disampaikan oleh Nabi di masa hidupnya sampai akhir hayatnya. Ada pun yang selanjutnya yang sesudah wafat Nabi, maka semua amalan apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi bukan Islam. Maka dikatakan oleh Allah, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima daripadanya semua amal-amal yang dia lakukan yang dia anggap sebagai bagian agama yang bukan dari Islam. Pada yubbala minhu wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi tidak usah kita terlalu memaksakan diri untuk hal-hal yang kita tidak tahu jelas dasarnya. Lakukan apa yang sudah ada dasarnya, dan itu jaminan dibandingkan kita mencoba berspekulasi. Spekulasi dalam agama itu nggak boleh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, mengada-ada dalam urusan agama itu dilarang oleh Nabi. Hati-hatilah kamu, janganlah kamu membuat-buat dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesuatu yang dibuat-buat dalam ibadah dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin fitnah, di dalam satu riwayat disebutkan bahwa setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Nah, yang ketiga yang terakhir, apakah kalau kita masuk surga, apa kita bisa dikeluarkan dari surga dan kembali ke neraka? Demikian sebaliknya. Dan orang yang sudah masuk surga, maka dia akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Tapi sebaliknya, orang yang masuk neraka, seperti saya katakan di pertanyaan pertama tadi, jawaban di pertanyaan pertama, orang yang masuk neraka masih ada harapan untuk bisa dikeluarkan asal tidak berbuat syirik, kufur, nifaq. Munafik itu jangan dipandang itu baik. Siksanya orang munafik itu lebih berat daripada siksanya orang kafir. Orang munafik ini sholat, puasa, zakat, haji, jihad. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik dan juga teman-temannya, mereka sholat berjamaahnya di belakang siapa? Rasulullah SAW. Berjihad dan mereka, kadang mereka itu berjihad meskipun kadang sering goib. Berjihadnya bersama siapa? Rasulullah SAW. Mereka duduk di majlisnya Nabi, dan duduk di majlisnya Nabi meskipun kadang tidak mendengarkan, tapi mereka berada di tengah dan itu mendengar ucapan Rasulullah SAW. Tapi ketika meninggal dunia, Nabi dilarang sholatnya karena mereka mati dalam keadaan kafir. Maka makna tauhid itu menyempurnakan tauhid adalah dengan menyelisih, menghilangkan tiga hal tadi: tidak syirik, tidak kufur, dan tidak munafik. Dan masalah munafik ini yang sangat bertanya. Ingat, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selama 72-nya diancam neraka. Banyak yang mana yang masuk surga, dia masuk neraka? Banyak yang masuk neraka karena 72 golongan. Dan umat ini yang betul-betul berada di atas kebenaran, dikatakan oleh Nabi, ta'ifatun min ummati, hanya sekelompok kecil dari umatku yang muslim banyak ini, hanya kelompok kecil yang mereka itu dikatakan ta'ifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kita tidak mengklaim diri kita benar, tapi kita mengklaim bahwa yang mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat mereka yang akan selamat. Siapapun dia, dimanapun dia, ketika dia mengikuti petunjuk Al-Quran was Sunnah dan memahami Quran was Sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat, maka dia yang akan selamat. Siapapun dia. Bahkan kita sendiri belum jaminan kalau kita menyelisihi daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kita harus waspada.
Karena kata Nabi, yang benar itu, kelompok yang benar itu hanya sejungkut rambut putih di bulu hitam domba. Bulu domba kan bulunya hitam semua, hanya setitik dua titik yang putih, itu yang mereka yang akan selamat. Meskipun mereka yang 72 golongan yang diancam neraka tidak semuanya kekal di dalam neraka, tapi diancam neraka. Kita ini dulu dijejelin dengan pemahaman keyakinan bahwa semua kita itu pasti masuk neraka dulu baru nanti masuk surga. Iya enggak? Kalau saya dulu dikatakan seperti itu, kita semua umat Islam pun semua akan masuk neraka dulu baru kemudian nanti keluar kalau yang selamat. Pernah dengan ini ya? Iya. Karena mereka salah menafsiri firman Allah di dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha karena ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kamu pasti akan masuk ke dalam neraka, dan itu adalah satu kemestian ketetapan yang pasti dari Rabb. Itu menunjukkan dari dan taqwa. Kemudian kami akan selamatkan mereka yang bertakwa kepada Allah. Ini maksudnya menyeberangi sirat, dan bukan masuk ke dalam neraka, masuk ke dalamnya, tapi menyeberangi sirat karena siratnya itu dibentangkan di atas neraka, maka yang menyeberanginya itulah yang dikatakan masuk ke dalam neraka. Maka Abdullah ibn Abbas ketika ditanya makna ayat ini, setiap kita pasti masuk, ya, tapi kita tidak tahu apakah kita akan keluar atau tidak. Maksudnya apakah kita bisa selamat dari sirat itu atau tidak, hanya itu. Maka setiap yang masuk surga tidak akan pernah keluar, khalidina fiha abada. Betapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebutkan mereka yang masuk surga khalidina fiha abada. Tapi orang yang masuk neraka tergantung. Kalau mati dalam keadaan tiga tadi, musyrik, kafir, munafik, akbar, maka kekal dalam neraka. Tapi kalau dia matinya sebagai seorang mukmin tapi pendosa, banyak maksiatnya, maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan diampuni atau dia mendapatkan siksa untuk waktu tertentu kemudian akan dibebaskan? Atau Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk siksa di akhirat, di kubur maupun di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah bagi kita semua untuk selalu berpegang dengan kebenaran di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita, dan semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah, terbebaskan dari semua dosa-dosa dan ancaman termasuk siksa kubur, bahkan kalau bisa kita terbebaskan dari fitnatul qabri. Adalah kami wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.